Pada hari ini, kita akan memberikan edukasi terkait program vaksinasi COVID-19. Sebelum kita mulai, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu vaksin. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme, contohnya seperti virus atau bakteri, atau bagiannya, ataupun zat yang dihasilkan olehnya yang telah diolah secara aman. Lalu vaksinasi itu sendiri apa? Vaksinasi merupakan pemberian vaksin kepada seseorang yang akan menimbulkan dan meningkatkan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit, sehingga kemungkinan terkena suatu penyakit tidak ada atau hanya mengalami gejala sakit ringan. Pro kontra vaksinasi sendiri, di mana vaksinasi tidak 100% menjamin tidak terkena COVID-19. Walaupun sudah melakukan vaksin, bukan berarti kita tidak akan terkena COVID-19. Namun, vaksinasi itu sendiri membantu meringankan gejala yang dialami. Vaksinasi membentuk kekebalan. Vaksin hanya membentuk kekebalan terhadap penyakit, sehingga jika suatu saat terkena, tubuh sudah dapat mengenali jenis penyakit dan berusaha melawannya, di mana gejala yang dialami tidak akan seberat pada orang-orang yang belum melaksanakan vaksinasi. Sasaran penerima vaksinasi itu siapa saja sih? Terdapat kelompok prioritas penerima vaksin yang terdiri dari lansia, usia 60 tahun ke atas, lalu pralansia, usia 45 hingga 59 tahun, lalu tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, dan juga masyarakat umum usia 18 tahun ke atas, terutama yang tinggal di daerah rentan atau zona merah maupun hitam. Nah, kenapa sebaiknya kita melakukan vaksin? Tujuan vaksinasi COVID-19 itu sendiri, pertama, mengurangi penularan COVID-19, lalu diharapkan menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, lalu diharapkan juga mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau yang biasa kita sebut herd immunity, di mana kekebalan kelompok ini baru bisa terjadi apabila jumlah penduduk Indonesia yang divaksin sudah mencapai 70% dari target, di mana hingga saat ini belum ada setengahnya. Nah, lalu tujuan yang terakhir yaitu melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi tanpa melupakan protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan vaksinasi, harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya, tetap menggunakan masker. Pada intinya, vaksinasi COVID-19 sendiri itu memberikan perlindungan terhadap infeksi COVID-19, lalu mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID-19. Hal-hal yang perlu diperhatikan baik sebelum dan sesudah vaksin. Sebelum vaksin, sebaiknya makan terlebih dahulu, lalu juga saat datang ke tempat vaksinasi tetap mematuhi protokol kesehatan. Juga sebelum melakukan vaksinasi diharapkan malam sebelumnya beristirahat yang cukup atau tidur yang cukup sehingga tubuh dalam kondisi fit. Nah, berikut ini yang sekiranya tidak dianjurkan untuk melaksanakan vaksin terlebih dahulu. Jadi, apabila sedang isolasi mandiri, sebaiknya tidak melakukan. Begitu juga saat sedang menunggu hasil swab antigen atau PCR. Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang sudah pernah positif COVID-19 bisa melakukan vaksin? Jawabannya adalah bisa. Vaksinasi untuk penyintas COVID atau yang sudah pernah terkena COVID-19 dilakukan 3 bulan sejak dinyatakan negatif dari COVID. Lalu untuk kondisi apabila sedang demam, batuk, atau pilek, sebaiknya tidak melakukan vaksinasi. Vaksinasi dilakukan setelah sembuh. Begitu juga untuk ibu hamil, vaksinasi sebaiknya dilakukan setelah melahirkan. Nah, lalu ada poin lagi penting di sini, yaitu apabila memiliki penyakit penyerta, konsultasi dahulu dengan dokter. Jadi, ditekankan sekali lagi, apabila memiliki penyakit penyerta atau penyakit lain yang sekiranya tidak bisa melakukan vaksin, bukan berarti kita sepenuhnya tidak dapat melakukan vaksin. Kita bisa melakukan vaksin dengan rekomendasi dokter. Lalu, jika sudah diizinkan pulang setelah dilakukan evaluasi 15 menit terakhir setelah vaksinasi, diharapkan untuk segera pulang untuk menghindari kerumunan.
ada yang biasa kita sebut efek samping vaksinasi. Mengapa bisa muncul efek samping? Efek samping yang terjadi biasanya menandakan vaksin sedang bekerja di dalam tubuh kita. Sistem daya tahan tubuh sedang belajar melindungi diri dari penyakit. Namun, efek samping ini sendiri tidak selalu terjadi di setiap orang, tergantung dari reaksi tubuh masing-masing orang tersebut. Nah, contoh efek samping yang biasa dialami. Pertama demam, lalu yang kedua nyeri sendi, lalu nyeri di tempat suntikan, lalu rasa lelah dan juga nyeri otot, dan yang terakhir, mual atau muntah. Nah, apabila mengalami efek samping, apa yang harus dilakukan? Pertama, kita bisa beristirahat, lalu apabila demam, bisa minum obat penurun panas atau paracetamol sesuai dosis yang dianjurkan. Lalu, perbanyak minum air putih, dan untuk mengatasi nyeri di tempat suntikan yang biasanya bengkak, itu bisa menggunakan kain bersih yang dibasahi air dingin, lalu kompres bagian yang nyeri. Setelah melakukan vaksinasi, pastikan bahwa Anda mendapat kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 yang berisi keterangan dan data saat melakukan vaksinasi. Untuk pendaftaran vaksin di Kota Semarang sendiri, pemerintah Kota Semarang telah menyediakan pendaftaran vaksinasi melalui website victory.semarangkota.go.id. Terdapat opsi pendaftaran bagi kelompok lansia atau pralansia dan juga masyarakat umum usia 18 hingga 49 tahun di daerah rentan yang memenuhi persyaratan. Yuk kita vaksin!